Jadi umur berapa yang menyebabkan kerentanan terhadap COVID-19 ini? Nggak ada batasan usia, Pak. Prinsipnya kalau imunitasnya rendah itu akan rentan terpapar COVID. Usia 72 tahun tapi imunitasnya bagus, jauh lebih baik dibanding usia yang 28 tahun tapi imunitasnya jelek. Nah, sekarang kita bicara apa yang menyebabkan imunitas seseorang itu rendah, turun. Ya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Ini terus satu terus. Oke. Nanti salah dingin nasinya. Yang paling rentan untuk COVID ini terkait dengan usia. Yang pertama, yang paling rentan kena COVID terkait usia. Oh ya. Oh, oke. Nah. Pertanyaan terakhir tapi 3. Yang kedua terkait waktu subuh ini ada udara kan sangat segar, tapi mungkin udara pada dia. Ini kalau kita buka masker mungkin lebih nyaman, apakah perjalanan atau pada waktu naik sepeda, sehingga kita bisa bernapas, apakah tetap kita bermasker itu? Ya. Sebaiknya. Ya. Ingatnya pertanyaan kedua, pertanyaan satunya lupa. Jadi umur berapa yang menyebabkan kerentanan terhadap COVID-19 ini? Nggak ada batasan usia, Pak. Prinsipnya kalau imunitasnya rendah itu akan rentan terpapar COVID. Usia 72 tahun tapi imunitasnya bagus, jauh lebih baik dibanding usia yang 28 tahun tapi imunitasnya jelek. Nah, sekarang kita bicara apa yang menyebabkan imunitas seseorang itu rendah, turun. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu sifaan ilal haraman. Apa itu? Allah itu kalau mengirim penyakit juga akan mengirim obatnya, kecuali tua. Jadi kalau orang-orang yang tua yang dengan tanda kutip penyakit-penyakit tertentu, dalam bahasa sekarang itu disebut penyakit degeneratif. Pernah dengar ya? Penyakit degeneratif itu penyakit akibat menurunnya fungsi sel. Menurunnya fungsi sel itu sebagian disebabkan karena usia itu tadi. Maka secara normatif seseorang yang usianya semakin sepuh, semakin senior gitu ya, supaya nggak menyebut tua ya. Semakin senior itu otomatis fungsi selnya akan turun. Sunatullah itu. Sunatullah akan turun, fungsi selnya itu ya akan menjadi imunitasnya juga sedikit turun. Tetapi kalau kita menjalankan apa yang saya sampaikan tadi itu, walaupun usianya senior tetapi imunitasnya tetap tinggi. Itu yang kita cari. Maka nggak usah heran kalau ada orang yang sudah secara usia senior sobone masjid lebih sehat dibandingkan mereka yang usianya muda tapi tidak pernah ke masjid. Itu sudah sunatullah itu. Terus bagaimana dengan kalau pada saat subuh ke masjid pakai masker dan nggak pakai masker? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masker ini tetap akan masuk udara. Udara itu masuk. Sementara partikel-partikel yang lebih besar dari udara nggak bisa masuk, termasuk COVID itu. Maka yang disarankan memakai masker ini adalah masker bedah untuk COVID ya. Karena pada saat kita memakai masker bedah ini, diameter dari virus coronanya itu lebih besar dari diameternya masker. Tetapi masker ini tidak menghalangi masuknya ozon tadi, tidak menghalangi masuknya udara tadi itu. Ini masalah habit aja, masalah kebiasaan aja. Jenengan kalau pakai masker itu bingung kabeh gitu, pakai rutin. Nanti insya Allah tidak bingung. Kalau saya gini malah saya tidak enak nggak pakai masker gitu karena sudah terbiasa menggunakan masker. Itu bagian dari ikhtiar tadi itu. Jadi nggak ada masalah. Jenengan saat pakai masker pun tidak masalah.
Selama kemudian jenengan tidak bersama orang-orang jenengan pengen lepas, silahkan ya. Walaupun tetap ada resiko, apalagi kalau dalam satu ruangan yang tertutup itu ada resiko karena ada dugaan virus coronanya itu airborne, melalui udara gitu ya. Selain yang droplet yang dikeluarkan langsung dari tubuh seseorang itu. Kata ya. Ya, insya Allah dengan sedikit penjelasan ini, yang penting bukan hanya sekedar ilmunya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Target saya, target jenengan itu dengan penjelasan ini, keimanan kita meningkat, ketakwaan kita meningkat, keislaman kita meningkat. Itu jauh lebih penting dari semua ilmu-ilmu yang ada itu, kalau kita mampu menyikapinya itu dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, berharap kepada Allah. Barangkali ada di antara kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, segera diberi kesembuhan dan kita diberi kesehatan yang optimal dan dijauhkan dari penyakit apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana siyasi bil ba'sa isfisa fi'lan sifaan sifauka sifaan la yughadiru saqaman. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal jusami wasail asqami. Allahumma rinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa rinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrun minallah fatihun karim wa basirul mu'minin billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.